Businessman Opinion. Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion, membuka kembali kesempatan bagi kita semua untuk duduk bersama di sini ya, menyuarakan, mengkritisi, memberikan pandangan, komentar, saran, banyak hal dalam kehidupan bernegara yang butuh masukan dari masyarakat Indonesia. Untuk itu, forum ini dibuka kembali. Inilah Businessman Opinion. Kumparan menulis praktek pungli di rumah tahanan KPK dibeberkan oleh mantan Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Mas'ud yang juga pernah ditahan di sana. Dia mengaku untuk bisa pindah dari sel isolasi ke sel tahanan biasa, dia harus membayar sekitar 20 juta rupiah yang juga termasuk ada fasilitas handphone. Meski ada biaya tambahan untuk mengisi daya atau charge handphone sebesar 300 ribu rupiah sekali cas. Tidak hanya itu, para tahanan pun harus bayar iuran bulanan antara 5 sampai 8 juta per bulan, tergantung jumlah tahanan yang ada di rutan tersebut. Semakin banyak tahanannya, semakin sedikit iuran per orangnya. Total Ghafur mengaku mengeluarkan uang 60 sampai 74 juta ketika di rutan KPK tersebut. Apa komentar Anda mengenai praktek pungli di kandang Komisi Pemberantasan Korupsi ini? Dan apakah hal ini bisa dihilangkan? 6339160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Selamat pagi Ibu Maida, Mama Maida, selamat pagi. Sugeng Enjang, anak Mama. Waduh, kamu hari ini semangat sekali ya. Mama komennya sih ini aja, nggak heran lah. Tetap Mama prioritasnya yaitu kesehatan mental, itu saja. Matur nuwun, anak Mama. Pak Tony, selamat pagi. Pagi Mbak Nena. Semangat ya Pak Tony ya. Kalau KPK kan seolah-olah wujudnya malaikat, bersih, putih, anti korupsi. Tapi ya ternyata mengerikan. Nah, kalau KPK saja sudah begitu, bagaimana lapas? Karena jujur, kita buka aja deh, di lapas memang nggak melakukan hal yang sama. Ada uang sewa kamar, bahkan izin keluar aja ada tim dokternya itu. Pokoknya berani duit bisa keluar. Jadi kalau dibilang KPK begitu, lapas begitu, itu udah praktek yang berlaku umum. Mungkin publik juga tahu bagaimana mereka bisa dengan leluasa, benar 300 ribu. Terus kalau mau keluar weekend, ada tim dokter yang menyiapkan surat sakit, surat apa, itu jutaan. Nah, jadi kalau dibilang mereka ini tahanan koruptor, terus duit hasil korupsinya mereka tetap pegang, ya luas lah mereka, nggak masalah. Karena tidak dimiskinkan, tidak diambil lagi, ya. Berbahagialah koruptor di negara kita. Mereka bisa keluar dan setidaknya 50% hasil korupsinya masih ada. Mereka cukup guyur dari atas sampai bawah aja udah beres kok. Ya, memang ironi sih negara kita. Sedih, tapi ya? Itulah fakta. Iya, ya mungkin nanti Bu Mila yang lebih bisa jelasin karena emang sudah berlaku umum. Jadi mereka lebih takut sesuatu yang haram itu lebih dalam konteks ya. Maaf ya, kalau haram duit begini mungkin bagi mereka nggak haram. Tapi hal-hal lain ya kita nggak tahu. Itu aja menurut saya. Oke, terima kasih banyak Pak Tony. Selamat pagi Pak FM. Ini kenapa? Selendangnya kesangkut tank. Bukan,
kita negara kan satu-satu yang punya orang utan. Oh, jadi suara orang utan. Kok KPK tahu kepanjangan apa? Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan. Apa dong? Kumpulan pengusaha koruptor. Kumpulan nggak cuma pengusaha kali, kumpulan pengusaha koruptor. Dia kan dagang. Dia termasuk pengusaha koruptor. Kumpulannya situ banyak kan? Nggak cuma pengusaha, kumpulan pelaku korupsi. Pelaku korupsi boleh. Dia jadi pengusaha, cari duit di situ. Ya. Oke, terima kasih. Balik lagi ke Kayangan. Selamat pagi, Pak Sabam. Pagi. Pak Setiawan. Halo, pagi. Iya, Pak Setiawan, silakan. Ya ini kan rasanya hot topic yang udah berulang-ulang ya, masalah korupsi ya. Dan itu sudah berulang kali juga orang bilang kan mengenai kita tunggu deh kapan ada undang-undang perampasan aset itu. Karena memang itu yang kuncinya di situ supaya orang jera dengan korupsi. Nah, pertanyaan saya, Bu Mila kan suka ini ngompori untuk daftar demo segala macam ya. Apa Bu bikin aja di change ORG gitu biar orang bisa, supaya yang ikutan bukan orang yang di Pas FM doang kan, semua orang bisa ikut gitu kan, kalau mau. Waduh ini. Jadi ada gerakannya nanti ya. Jadi semua ya warga negara gitu. Oke Bapak, terima kasih. Selamat pagi, Uncle Edwin. Oke, ini komentar saya ini agak sedikit singkat ya. Ini sepertinya kayak maling teriak maling kalau saya nilai ini. Dan juga, aku juga ya maaf ya, institusi kita ini, maksudnya lembaga seperti gini kok kayak makin lama makin kelihatan bobroknya gitu. Aneh aja gitu. Nah, ini yang KPK, bekas mantan tahanan KPK ngomongnya kayak gitu. Ini sekarang juga katanya di Kumparan juga ngomong dari sektor tahanan KPK, namanya di rumah tahanan KPK juga bobrok juga. Ya itu kayak saya bilang kayak maling teriak maling begitu. Ya aku sih ya bingung lah, nggak tahu negara kita ini mau jadi apa gitu. Oke deh, saya nikmati nasi kuning dulu ya. Thank you ya. Baik, hati-hati di jalan Pak Edwin. Pak Teddy, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Teddy. Iya. Bakal hilang atau enggak? Kayaknya enggak deh. Apa? Soalnya misalnya nggak bakal hilang lah itu. Nah, misalnya ada yang mau kasih tahu whistleblower ya, sebutan kerennya. Ya mau ngelapor ke siapa gitu loh. Belum tentu juga diproses. Kalau misalnya yang lain juga sama gitu kan. Jadi dia mau kasihan orang yang misalnya nggak bersalah gitu ya masuk di situ. Udah itu ya terpaksa harus bayar gitu loh kalau mau lebih nyaman ya di situ gitu kan. Ya waktu itu sempat terjadi juga di Sukamiskin tapi diproses loh Pak Teddy. Ya diproses karena viral dan sekarang gini bakal terjadi lagi gitu loh. Jadi nggak ada fungsi istilahnya pas ketahuan aja efek jerahnya dan viral, dan viral mungkin baru diproses gitu loh. Tapi yang selanjutnya kan nggak ada, pasti bisa terjadi lagi lah. Kalau menurut saya dan apa ya, ini presiden juga harusnya langsung ganti lah itu anggota-anggotanya gitu loh. Kayak kemarin cuma minta maaf. Iya. Buset, minta maaf doang. Ya kita nggak bisa bayangkan ya ntar kayak gimana gitu loh nih ke depannya. Saya merasa kita nggak tahu mau minta bantuan siapa kan. Ya gitu aja sih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy. Aduh, Ibu Mila selamat pagi. Iya, pagi. Sedih amat Ibu. Gini ya. Selamat pagi semuanya dan Gong Zhao Sang Hao. Gini, menurut saya kita nggak bisa maki-maki hanya satu Jokowi. Coba perhatikan, Jokowi dalam rangka transisi aja sudah kepengin digulingkan dengan berbagai alasan nepotisme lah, KKN lah dan sebagainya yang tanpa bukti. Kalau presiden menuntut balik
maka yang dikatakan HAM-nya yang keluar, wah otoriter dan sebagainya. Pertanyaan saya, pernah nggak kita mencaci maki ketua partai politik yang menghalangi untuk mensahkan uang kartel dan undang-undang perampasan aset? Pernah nggak kita mengekspos bahwa Jokowi pernah diancam apabila keluarkan Perpu untuk undang-undang perampasan aset? Kayaknya kok kita tidak menghiraukan ini semua. Dan pada saat sekarang akan beralih tampuk kepemimpinan ke Pak Prabowo karena Pak Prabowo orang kaya, orang bekasnya menantu presiden, orang ningrat. Terus cara bicaranya kita dan cara mengkritiknya kita itu berbeda lagi. Bukankah kita sendiri juga mental feodal dan mental penjajah? Sekarang saya mau nanya, terus balik lagi, para aktivis-aktivis itu pernah nggak kita kritik bahwa aktivis itu sebenarnya membawa kepentingan dari siapa? Saya mau nanya, kalau ketua rutan ataupun yang pejabat yang ada di rutan itu bisa melakukan pungli sampai bekas kepala daerah aja 90 juta per bulan, itu yang pasti dan tidak pernah kurang, dan sekali ngecas HP itu 300.000. Bagaimana dengan orang yang kecil-kecil? 1, 2, apa benar pejabat rutan itu 5 tahun diganti sekali? Enggak kan? Tapi kita selalu menyanjung KPK dilemahkan, KPK diperotoli, KPK dini. Pernah enggak kita ingat sejarahnya kenapa keluar undang-undang KPK yang terakhir, yaitu KPK menjadi ASN atau PNS? Pernah nggak ingat siapa, partai mana yang demo bawa koper terus ke gedung DPR, tarik koper ke gedung DPR, ayo tangkap saya, bla bla bla. Siapa itu? Bekas aktivis dulu 98. Siapa? Kita lupa. Tolong dong, jangan lupa sejarah kalau mau bangsa jadi besar dan maju. Terus ditambah lagi, sekarang bagaimana caranya kita selalu cuman mengkritisi yang ada di Jakarta dan seputarnya. Bagaimana dengan yang ada di Sumatera juga? Ini kan Penajam Pasir Utara itu adalah di Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi kayak gitu-gitu kita nggak pernah tahu. Dan kita juga pelupa juga. Nah, pertanyaan saya, apa mungkin di sana itu ada LSM-nya yang teriak-teriak rame-rame? Atau jangan-jangan LSM-nya karena merasa nggak butuh, nggak ada order, jadi diam? Pernah nggak ada yang bertanya, kenapa Ahok tidak dicalonkan? Nggak ada kan yang pernah, tapi baru Tempo kemarin yang mengatakan bahwa sesungguhnya Ahok marah karena yang akan dicalonkan adalah anak Abah. Pertanyaan saya, siapa yang gembor-gembor? Partai itu masih satu-satunya nasionalis. Nasionalis apa? Nasionalis duit. Nah, pertanyaan saya, kok semua itu dijatuhkan ke Pak Jokowi satu, tapi partai politik kalian tidak pernah mencaci maki partai politik dan terutama ketuanya. Masa kita lupa di dalam dengar pendapat dengan Mahfud MD? Mahfud MD pernah ngomong, kita ini cuman Korea yang menjadi hak itu adalah bos. Bos, kalau bos kita memerintahkan maka oke, kita jalankan. Masa kita masih kurang jelas juga? Masa kita lupa? Atau perlu saya sumbang Pas FM videonya itu, saya masih punya. Terus tiap hari diputarin, tolong Mbak Nena, supaya kita itu ingat. Nah, hal seperti ini ya, kayaknya kita tuh nggak pernah belajar dari kesalahan dan memorinya adalah memori dangkal.
Kenapa? Karena setelah itu kita lupa, kita mencaci maki yang baru aja terjadi. Padahal pangkal persoalannya adalah nanti kalau saya ngomong, coba berani nggak Mbak Irma itu keluar dari Partai Nasdem. Mbak Irma kan udah ngomong sendiri, kalau semua ini ada yang keroknya adalah partai politik. Iya memang benar partai politik. Kenapa? Karena selama Pak Jokowi berkuasa 10 tahun, pernah nggak kita bicara bahwa apa saja yang dihalangi program Pak Jokowi, apa saja yang dihalangi oleh partai politik? Bukankah saya pernah ngomong, semoga Pak Prabowo sebagai ketum partai politik tidak takut dan tidak gencar ditekan oleh partai politik yang lainnya. Makasih. Oke, terima kasih banyak, luar biasa. Pak Hendrik, selamat pagi. Selamat pagi, Janina. Ya, silakan Pak Hendrik. Semua sudah tercemar korupsi. Jadi ya mending bubar aja kali KPK kali ya. Bikin KPK yang baru gitu. New KPK. Okay. Ya daripada sistem yang lama dipakai, korupsi terus jalan. Mungkin perlu bentuk KPK yang baru gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendrik, hati-hati di jalan. Pak Agung, Jakarta Selatan, selamat pagi. Halo Mbak Nena, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silahkan. Iya, itu bukan cerita lama ya. Memang dari dulu memang kemungkinan di penjara itu ada pelayanan tarif istimewa bagi para napi. Kemungkinan seperti itu. Kalau mau dapat pelayanan istimewa pakai tarif, biayanya beragam. Dan itu kalau tidak pakai itu yang orang miskin, maka disuruh ngepel penjara atau dikat-dikat kamar mandi WC. Kalau nggak mau ya mungkin dianiaya atau disuruh mijet-mijetin napi-napi lain, disuruh melayani napi-napi lain sampai mungkin petugas-petugas sipil-sipilnya gitu ya, atau diperlakukan tidak bagus kecuali yang punya duit. Bahkan kalau yang koruptor tuh kamarnya bagaikan hotel dan itu pelayanannya bagus. Rata-rata yang punya duit bisa bawa Android, HP, bahkan bandar narkoba bisa bisnis dari dalam narkoba karena dikasih fasilitas Android, HP atau yang lainnya. Ya begitulah, pelayanan istimewa ini berbayar. Kita bobroknya luar biasa penegakan hukum, baik di kemungkinan kepolisian, KPK, pengadilan maupun penjara. Semua serba dibisnisin, padahal ini bukan bisnis ya, ini penegakan hukum, harusnya tidak boleh dibisnisin. Kemungkinan seperti itu, oknumnya banyak, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nena, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Pak Rudi. Iya, terima kasih. Jadi saya sepakat Pak dengan Pak Jenderal Agung tadi ya. Beliau ini memang paham betul apa yang terjadi di situasi di dalam akhir penegakan hukum kita itu. Cuma saya pikir masalahnya begini Mbak Ina, mungkin aparatur KPK yang khususnya di PPK itu memahami bahwa para koruptor ini nanti tidak akan mengembalikan dananya. Karena selama ini undang-undang perampasan aset belum terbentuk. Dan kalaupun sudah tercipta nanti, ya itu belum tentu akan bisa diaplikasikan. Karena saking ruwetnya masalah pemberantasan korupsi di negeri kita ini. Maka menurut saya jawabannya bukan KPK baru atau lama atau undang-undang perampasan aset atau bagaimana. Yang paling penting adalah bagaimana sumber daya manusia ini dirubah pola pikirnya, budaya-budaya yang semacam itu harus dihapus dan kembali kepada tujuan pertama kita bernegara. Apa kita ini? Apakah kita memang mau berhura-hura menunjukkan kejayaan, kekuatan kita, atau ingin memang semakin menjerumuskan bangsa dan negara ini ke titik yang berbahaya sebagaimana yang mulai terjadi di beberapa negara di belahan dunia belakangan ini, Mari. Saya pikir begitu. Terima kasih. Matur nuwun Pak Rudi. Pak Saifuddin, selamat pagi. Selamat pagi anak mama. Monggo, silakan. Itu tadi apa ya masalah yang itu ya urutan KPK. Betul. Saya dari kemarin masuk itu ketiban sama Bu Mila terus. Tadi mau ngomong udah masuk, Bu Mila panjang banget jadi habis waktunya. Nggih, sampun monggo sak menika. Bu Mila selamatlah kalau bicara panjang banget. Itu masalah pungli di tahanan itu ya. Saya sih nggak mau komentar apa-apa, cuman saya memberi apresiasi kepada Kumparan. Cuman sama menganjurkan kepada Kumparan jangan hanya di tahanan KPK saja,
Coba lihat semua tahanan di Polda, di Polsek, di Kejaksaan, di Kehakiman, di Cipinang dan sebagainya. Coba ditelusuri semua lah. Pasti akan terungkap semuanya. Di KPK itu menurut saya, tahanan KPK menurut saya hanya masalah kecil itu. Jadi itu udah mendarah daging dari zaman Orde Baru. Saya ucapan selamat buat Kumparan agar lebih berani lagi untuk mengungkap semuanya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Saifuddin. Pak Christian, selamat pagi. Pagi Mbak Nena. Iya, silahkan. Iya, kalau tadi di Pas FM di akhir ngomong apa bisa dihentikan gitu ya, ya apa bisa dihilangkan? Kalau menurut, ya kalau bisa dihilangkan. Kalau menurut saya sih nggak nambah parah aja udah syukur ya. Apalagi mau dihilangkan itu kayaknya kalau nggak ada gebrakan habis-habisan nggak bakal bisa hilang kalau model begitu. Ya benar seperti yang diomongin Bapak yang barusan ya, di penjara manapun ada. Cuma masalahnya ini KPK gitu loh. KPK ini kan yang satu-satunya yang berapa tahun terakhir jadi harapan masyarakat ya. Kalau penjara lain sih udah ampun udah. Orang-orang udah tahu, nggak usah dibilangin lagi. Betul, dan udah susah Iya, udah dihilangin. Udah dibilangin beberapa kali pun ya udah nggak akan hilang, itu percuma. Ketahuan sebentar ya rame sebentar, besok-besoknya hilang lagi ya begitu lagi. Tapi masalahnya ini KPK ya. KPK ini kan satu-satunya yang dulu jadi mendapat kepercayaan nomor 1 di masyarakat untuk kasus-kasus korupsi ya. Jadi itu yang paling diharapkan. Nah, terus sekarang malah hancur-hancuran, jadi nggak ada lagi gitu yang diharapkan sama masyarakat untuk negara ini. Yang tadinya tiap ada OTT gitu tiap hari Jumat, itu kayak sinetron yang paling ditunggu-tunggu gitu. Iya, makanya Pak Luhut sering bilang itu didramatisir. Kalau bagi rakyat nggak dramatisir, itu salah satu tontonan yang ditunggu-tunggu. Wah, koruptor kena OTT. Itu ada efek jerahnya. Jadi ada istilahnya sedikit hiburan lah untuk rakyat, koruptor kena OTT. Ya mungkin kalau bagi pejabat seperti Pak Luhut itu didramatisir, kalau bagi rakyat sih enggak. Nah ini saya balik lagi. Kalau pepatah ikan busuk dari kepalanya ya benar ya. Ini kan yang merubah undang-undang KPK juga dari presiden salah satunya. Jadi kalau tadi sebelumnya ada yang bilang kok nyalain Jokowi aja, nyalain presiden. Ya enggak presiden doang. Semuanya ketum parpol di mana itu yang ada di DPR itu kena semua. Cuman karena DPR atau ketum parpol kan banyak, nggak mungkin disebutin namanya satu-satu. Yang paling sering kedengeran ya presiden, karena cuma satu orang. Jadi ya itu dia harus menjadi contoh baik. Seperti almarhum Gus Dur misalnya. Beliau itu dipilih oleh parlemen, tapi nggak takut. Dia malah bela rakyat. Mau dibilang seperti anak TK, parlemen nggak ada takutnya. Sedangkan ini udah dipilih oleh rakyat, tapi malah bisa berkompromi dengan sesuatu yang nggak benar. Itu kan jadinya jadi contoh buruk kan. Masa iya katanya presiden diancam? Kalau presiden takut dengan ancaman parpol ya jangan jadi presiden, mundur aja gitu kan. Ya memang semuanya perlu partai politik, cuman nggak harus berkompromi dengan ketidakberesan. Dari saya itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Osman. Pak Osman, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nena, salam sehat. Terima kasih. Dengung ya, saya kecilin dulu. Ya, kecilin dulu sedikit. Ya, oke. Silakan. Ini kan tadi kan udah disebut, kita kayak nonton drama aja. Nanti habis ini juga ada drama yang lain, ya. Kebetulan ini episodenya di KPK. Nanti juga di kejaksaan, di polisi, apalagi ya paling sering tuh. Kemudian nanti di hakim, semua ada. Itu merupakan sumber penghasilan buat mereka. Gaji boleh kecil tapi penghasilannya gede. Ini sudah menjadi rahasia sudah cerita lama ya, rahasia umum. Semua nggak usah di KPK, di Polsek, di mana, semua butuh duit itu. Anda mau ada bantal di situ bayar, itu istri mau jenguk bayar, segala macam lah. Itu ada harganya. Jadi saya bilang ya, bukan saya ada yang pesimis, tapi kalau kita ngelihat the whole system
peradilan atau penegakan hukum kita udah bobrok, udah rusak, semua duit. Jadi Anda kalau mau cepat kaya, korupsi yang gede, ya bayar oke lah 30% habis di situ, keluar masih kaya raya, masih bisa jadi politisi dan bisa juga dipanggil terhormat, yang terhormat, jadi ini yang tips, mulia. Ya ini tips ya, tips kaya raya ya. Iya, itu jalur cepat. Jadi kalau Bambang Pacul bilang melenting itu, ya itu melentingnya. Langsung kaya, langsung melejit itu. Luar biasa. Oke. Makasih. Terima kasih Bapak Usman. Ibu Teti, selamat pagi. Pagi. Silakan Ibu. Karena Pak Prabowo kan mau memberantas korupsi sampai akar-akarnya. Iya. Sebaiknya KPK itu diganti total orang-orangnya. Coba pilih orang-orang yang jujur dan vokal bilang mau berantas korupsi itu, seperti Pak Mahfud, Adi Prayitno dan lain-lain. Suruh buktikan dan agar lebih baik gitu. Undang-undang KPK juga perlu diperketat gitu, dipastikan supaya nggak ada celah-celah untuk dimainkan gitu. Kemudian juga itu jangan membiasakan nyogoin rakyat dengan bansos-bansos, mengajarkan rakyat untuk nyogoin juga penjara-penjara gitu. Mungkin juga semua penjara itu atau peradilan itu diperbaiki gitu, jangan sampai ada celah-celah gitu. Makasih ya. Oke, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Businessman Opinion. Businessman Opinion. Businessman Opinion. Merapat kembali hari ini sesi terakhir untuk Breakfast Briefing Businessman Opinion. Masih dibuka kesempatan bagi Anda mitra bisnis siapapun yang ingin menyuarakan isi hati Anda, pandangan Anda tentang banyak hal ya, peristiwa yang terjadi di negeri tercinta kita. Businessman Opinion. Kumparan menulis praktek pungli di rumah tahanan KPK dibeberkan oleh mantan Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Mas'ud yang juga pernah ditahan di sana. Dia mengaku untuk bisa pindah dari sel isolasi ke sel tahanan biasa, dia itu harus bayar sekitar 20 juta rupiah. Yang juga di situ ada fasilitas handphone. Meskipun ada juga biaya tambahan untuk mengisi daya atau nge-charge HP sebesar 300.000 sekali cas. Tidak hanya itu, para tahanan juga harus bayar iuran bulanan antara 5-8 juta per bulan tergantung jumlah tahanan yang ada di rutan tersebut. Makin banyak tahanannya ya makin sedikit iuran per orangnya. Jadi secara total Ghafur mengaku waktu itu mengeluarkan uang 60 hingga 74 juta ketika ditahan di rutan KPK itu. Bagaimana komentar Anda mengenai praktek pungli di kandang Komisi Pemberantasan Korupsi ini? Dan apakah hal ini bisa dihilangkan? 6339160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Selamat pagi Pak Hendri. Selamat pagi Mbak. Kembali lagi Mbak ya. Kalau saya nggak mau ngebahas lagi lah Mbak, itu tuh waduh udah lucu-lucuan tuh semua lah Mbak, kayak gitu-gituan Mbak. Capek kita ngurusinnya. Itu lagi. Mereka digaji itu kan harusnya mereka bekerja dengan baik, bukan dikomentari oleh rakyatnya. Malu harusnya. Sama aja kayak kita kerja di perusahaan Mbak. Kalau kita kerja tidak baik kan udah 1, 2, 3 nggak dicakap, angkat kaki kau daripada kau merusak perusahaan saya, ya enggak? Ini negara loh. Tapi kenapa bingung, berulang-ulang kali terjadi, itu lagi. Masalahnya uang lagi. Jadi kembali lagi, kita tonton saja selanjutnya nanti ke depan pemerintahan kita yang
berwibawa, mudah-mudahan Pak Prabowo ini ya, seorang militer, apalagi anak begawan, yang busuk-busuk nanti dikedepankan lah ke meja hijau oleh Pak Prabowo ini. Oke. Jadi akan dibuka semua busuk-busuknya itu. Agar Indonesia ini maju ke depan ini, bisa melesat seperti dulu lagi, kita nggak ngapa-ngapain lagi lah. Nggak panik kita ngurusin ini, ngurusin itu, kita udah membayar mereka, tapi seolah kita ngurusin diri kita sendiri nih. Mereka yang kita gaji seolah tidak ada. Sampai mau makan saja kita itu mesti mengais-ngais dulu. Oh dulu dijamin kita, iya enggak? Ya, oke, baik. Jadi begitu saja lah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Aziz. Selamat pagi Bu Nena. Pagi. Jadi gini Mbak Nena menjawab pertanyaan Pungli itu kan seperti apa ya? Uang jin dimakan setan lah. Ya jadi KPK dibuat dan lembaga-lembaga hukum yang dibuat itu dengan niat baik. Cuma yang merusak kan oknumnya, virus-virusnya. Ya kan? Ya orang-orang itu kan ya nggak tahu dia mau kebutuhan apa sih, kayak tadi cerita mantan bupati itu sampai dipaksa apa terpaksa saya nggak ngerti gitu kan. Tapi maksud saya kita ikhtiar lah, pemerintah ikhtiar bahwa para oknum itu bagaimana supaya tidak terlalu macam-macam lah gitu kan. Dan undang-undang perampasan aset semoga di periodenya Pak Prabowo ini direalisir seperti apa kita nggak tahu. Ya, sudah banyak. Karena orang, saya sih berasumsi orang koruptor ini lebih baik di penjara daripada hilang hartanya Pak. Pikiran saya seperti itu. Jadi ya mungkin lah paling penjara 5 tahun, 4 tahun vonis daripada tuntutan 20, vonis 4 tahun. Tapi kan kekayaan itu masih tersebar. Iya. Itu maksud saya. Jadi mereka kan ya sudahlah, para oknum KPK yang memalak atau pungli itu menurut saya sudahlah, uang jin dimakan setan Pak. serahkan pada yang nggak akan jadi daging, nggak berkah lah asli Pak. Dibuka lowongan dukun untuk menghabisi. Makasih ya Kak Aziz ya. Oke, thank you. Pak Zainal, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan Pak Zainal. Ini kalau Indonesia kan makanannya itu padi. Jadi kelakuan orangnya itu kayak padi. Ke bawah angin itu, kalau dari atas angin ke utara itu ke utara, angin ke selatan itu ke selatan. Terus jadi nanti tergantung anginnya Pak Prabowo itu, negara kita itu mau korupsi atau nggak, tergantung Prabowo-nya. Nanti kalau Pak Prabowo dengan komitmen dan janjinya berantas korupsi, momen mensejahterakan rakyat itu pasti bisa. Yang penting kepalanya lurus sama bengkok-bengkok nih. Kalau kepalanya bengkok-bengkok, lingkungannya itu ngatur-ngatur sana sini, Pak Prabowo menurut ya itu ya seperti ini negara kita. Makasih. Oke, jadi bagaimana tergantung pemimpinnya ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Nena ya. Iya. Bisa telepon. Oke, luar biasa. Pendatang baru ya. Enggak, udah lama. Oh, sudah sering ya? Udah lama enggak telepon. Oke, baik. Telepon. Ya, welcome back Pak Juli. Ya, thank you Bu Nena ya, lagi di Cikupa nih, di sekitaran Cikupa. Oke, silahkan. Aman daerahnya ya. Jadi kalau menurut saya seperti yang kita tahu kan bahwa segala biaya hidup sehari-hari narapidana, termasuk juga narapidana KPK yang dalam tanda kutip cukong-cukong yang gendut istilahnya. Ya, jadi sama itu kan ketentuannya kan harus dibiayai oleh negara. Namun itu ada batasannya gitu loh, yang standar ya. Karena kalau masalah bekas Bupati Panajam ini dia keluar kayak gitu, itu kan sebenarnya memang keinginan dia. Saya kurang setujunya kalau orang lagi ada di lapas itu bisa dapat handphone. Ya mungkin di dalamnya itu dikasih batasan-batasan, tetapi permintaan atau request dia untuk
telepon ke rumah, ke keluarga, itu kan sebenarnya nggak dibiayai oleh negara dong, Bu Nena, benar nggak? Iya dong. Ya kalau misalkan tempat tidur yang umum 1x2 atau 2x2 atau 2x3 mintanya yang kamar suite ya kan, ataupun yang kayak di hotel, siapa yang mau bayarin gitu loh? Siapa yang mau bayarin? Nah, jadi saya koreksi nih judulnya, bukan pungli tetapi upgrade gitu loh, yang mana ada yang ya memang dalam tanda kutip berbisnis di dalam lapas itu ya kan, tetapi ya ini mungkin bisnis ini dikontrol oleh petugas KPK gitu loh untuk mendanai kegiatan yang lain. Kalau mau fair itu saya bilang ya, saya kurang setuju kalau dibilang pungli ya, tetapi ini upgrade ya. Kalau mau fair ya buka aja berapa selisih-selisihnya gitu loh. Nah, dalam batasan-batasan yang normal lebih qualified, saya bilang harus dilihat handphone dan nelfonnya sejauh mana gitu. Itu harus kita lihat gitu loh. Ya kan gitu loh. Tetapi kalau misalkan minta apa yang di luar batas ini, misalkan minta kolam renang, ya nggak bisa lah, masa sama aja dong, nggak ada pembinaan di dalamnya gitu. Tapi masalahnya gitu. Kenapa bisa upgrade, Pak? Lah, itu kan dia mau ya kan, dan punya uang gitu loh, ya kan. Nah, dan ini kan sebenarnya dilihat ya, kalau dia kan rata-rata narapidana KPK kan umurnya udah di atas 50-60an Bu Nena. Kalau tiba-tiba mendadak meninggal gimana? Biasa 25 tahun hidup nyaman, ya kan, pakai AC, ya kan, mungkin pakai seminggu sekali refleksi, ya kan. Nah, yang sekarang tiba-tiba normal kembali ke lapas yang memang suasananya jauh berbeda bumi dan langit, tiba-tiba berhenti, napasnya gimana Bu Nena? KPK lagi yang disalahin. Dan kita nggak berpikir komprehensif gitu. Iya. Jadi jangan terlalu sinis. Kalau saya mendengar selalu ulasan memang bagus, mengkritisi bagus, tetapi jangan ke arah sinisme gitu. Oke, baik. Kita harus lihat lebih komprehensif gitu. Terima kasih. Pertanyaan saya, kalau nggak ada terjadi upgrade, orang yang udah biasa nyaman dengan pola hidup sebelumnya tiba-tiba berhenti napasnya, itu parah, itu bisa kena bumerang bagi para petugas lapas KPK. Itu yang saya khawatir. Oke, baik Pak Juli, terima kasih. Gitu. Makasih ya. Terima kasih banyak. Oke, siap. Pak Hendrawan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Silahkan. Gini, kalau betul apa yang dikatakan tadi Bapak itu ya, itu berarti kan membingungkan ini nih yang akan memberikan suara nih, iya kan? Jadi artinya antara upgrade dan kenyataan nih yang mana yang benar gitu loh. Makanya kalau betul kenyataan nih KPK melakukan tindakan pungli, itu jelas-jelas tragis. Hadis KPK mau dibawa kemana kok KPK ini gitu loh, integritasnya sudah tidak ada ya. Karena apa? Yang diharapkan selain kejaksaan kepolisian yang sampai saat ini mendapatkan kredibilitas quote and quote negatif ya, mohon maaf ya, ternyata KPK pun tinggal landas dengan hal-hal demikian. Nah ini makanya perlu dibenahi nih, yang mana kritikan yang penilaian yang baik gitu loh. Tapi kalau memang tadi yang memberikan suara itu benar, berarti KPK tidak sedemikian parah gitu loh. Jadi saya nggak bisa memberikan tanggapan secara detail ya, karena kita perlu menelusuri dulu betul nggak KPK itu berbuat demikian. Ini perlu ditanggapi Mbak Rena. Ya, mendingan makan bubur aja deh Mbak Rena. Makan nasi kuning ya. Nah, Pak Tony, the last caller. Selamat pagi. Pagi Mbak Nena. Silahkan Pak Tony. Jadi cuman sedikit tergelitik lah. Korupsi itu adalah musuh utama dari itu penyakit. Kalau perihal upgrade, ya jangan korupsi supaya jangan masuk penjara. Logika yang begitu. Jangan dibolak-balik, bukan masalah sinisme. Korupsi itu sudah merusak ekonomi. Nah, mereka di penjara, even mereka mati pun sebenarnya hukuman mati yang paling layak. Kan logika berpikirnya harus begitu. Jangan dibolak-balik. Bagaimana kalau mereka mati? Yang nggak bisa begitu. Mereka matiin rakyat kita bagaimana?
Jadi kalau mereka menuntut sesuatu, ya memang standar penjara seperti itu. Nggak boleh ada handphone, nggak boleh. Cuman memang ya itu cilakanya lembaga korup melakukan korup. Nah itu, jangan dibolak-balik. Apakah memperbolehkan mereka korup? Udah KPK, korup pula. Gimana logikanya? Jangan korupsi pejabatnya, rakyatnya makmur. Itu dari saya sih itu. Makasih Mbak. Baik. Halo Ibu Anita ya. Iya betul Pak Audi. Ya, selamat siang. Iya Pak, silakan. Ini menurut saya ini fenomena ya, menggambarkan betapa rusaknya sudah ya moral dari para aparat hukum kita ya. Bahkan sampai di tempat penjaranya pun itu sudah terkontaminasi. Bagaimana tidak ya, menurut saya ya wajar ya, manusiawi ya, melihat pimpinannya aja yang terindikasi korupsi, terus apa hasilnya? Nggak ada apa-apa, tidak ada penyelidikan, tidak ada hukuman. Nah terus begitu banyak kita lihat bahwa oh ternyata orang-orang terhukum ini ya malah diuntungkan gitu kan. Korupsi sekian miliar, ratusan miliar, hukumannya ya dia segini, hukuman segini. Kan menguntungkan bukan menguntungkan tapi maksudnya ringan banget gitu loh hukumannya. Dan mereka melihat wah cuman gini doang. Ya mereka ngambil kesempatan kan. Sekalian aja kita peras mereka. Gitulah kira-kira dasar pemikirannya. Ya. Tanpa lagi melihat, tidak ada lagi dasar moral. Moral kita sudah menurut saya negara masyarakat kita ini sudah banyak yang hancur moralnya karena korupsi ya. Kenapa korupsi itu tidak memalukan di negara kita? Orang korupsi, orang koruptor tidak merasa malu, bahkan bisa menjadi raja dia, dipuji-puji malah kan sudah kaya raya. Paling hukuman sekian tahun keluar itu apa? Jadi kaya raya dia hormati lagi. Wah. Jadi memang menurut saya Pak yang penghukuman korupsi itu sangat jelek, tidak memberikan efek jerah kepada mereka, sehingga ya orang-orang yang bawah yang melihat ya akan begitu juga, ikut juga, tahu nggak ada hukuman apa-apa. Nah ini dia, jadi negara kita lama-lama digerogoti oleh korupsi, nepotisme ini nggak ada habisnya. Akhirnya mau kemana negara kita ini? Kasihan sih rakyat yang mau baik, begitu masuk ke atas jadi rusak juga. Mungkin menurut saya KPK itu dulu awalnya bagus, tapi ya sudah terkooptasi oleh pemerintah, pejabat. Kalau dan memang KPK yang kuat akan banyak memenjarakan atau menghukum orang-orang yang berkuasa. Jadi memang harus diredam kekuatan mereka. Kekuasaan mereka itulah sudah menurut saya sih KPK sendiri sudah tercemar. Ini sekarang penjaranya pun tercemar, dan di mana-mana ada teman tadi, ada sahabat tadi mengatakan bahwa bukan hanya di penjara KPK, penjara manapun ada seperti ini ya mungkin juga. Ya itulah korupsi sudah masuk ke jajaran masyarakat yang ya hampir semua lah. Nggak tahu lagi mau diapain. Makasih ya Bu Anita ya. Oke, terima kasih kembali Pak Audi atas opininya. Pak Agung, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Anita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Menurut saya pelaku korupsi itu moral dan akhlaknya udah nggak ada kemungkinan. Jadi pura-pura beragama, sebetulnya ateis. Ya kesimpulannya gitu aja sih. Selain itu saya setuju sama yang tadi para pendengar, termasuk yang tadi ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali Pak Agung atas komentarnya. Pak Andre, selamat siang. Siang Bu Anita. Iya, silakan. Ya, kalau menurut saya sampai kapanpun ya Republik ini nggak bisa sampai jelas bagaimana mau ganti berapa presiden ya tetap aja. Ya karena apa ya? Kalau kita lihat ya penegak keadilannya aja, ketua KPK-nya aja ditangkap melakukan sombong-sombongan gitu. Bagaimana yang ke bawahannya?
Nggak bisa lah kalau menurut saya, sampai kapanpun mau ganti berapa presiden ya tetap aja begini. Nah, ya kalau mau ini ya kita harus sangkas dari bawahnya dulu kalau benar-benar dia mau menegakkan hukum. Anak saya aja umur 24 tahun ya, masuk ke BUMN, udah diajarin buat korupsi. Saya bilang, dia lapor ke saya, nggak usah, saya bilang lebih baik berhenti, saya bilang. Anak saya kan dari kecil saya didik bener, nggak boleh saya didik maling. Anak saya sudah lebih baik, saya bilang keluar, nggak usah teruskan, saya bilang. Bahaya lama-lama ya, kalau anak umur 24 tahun baru netes, itu diajarin begitu repot. Nanti kesalahannya bagaimana? Itu aja sih Bu, makasih. Baik, terima kasih Pak Andre atas opininya. Pak Irwan, selamat siang. Selamat Anita. Iya. Anita, selamat siang. Ini kalau tahanan di KPK, tahan di Salemba, semua tuh uang, dalam tuh uang. Kalau ketemu orang tuh uang. Saya kan di Salemba sering masuk, ada teman, dia jenguk teman. Nah, salah satu teman saya sekarang masih ada di Salemba. Wah, teman saya kirim cumi, satu hari kirim 15 kilo. Itu si Roy Suryo itu makan cumi itu. Ketemu Roy Suryo di dalam itu, makan cumi itu. Jadi kalau bicara uang, di dalam itu uang semua. Semua main uang, nggak ada. Kotor banget itu. Cas HP harus bayar, pinjam HP harus bayar. Nah itulah. Cobalah Pak Prabowo benerin, ya Kak Amelia ya. Terima kasih yo. Oke, terima kasih kembali Pak Irwan atas komentarnya. Selamat malam. Ya, silakan gimana Pak Yus, komentar Anda Pak Yus? Iya, jadi memang untuk yang KPK jilid yang paling terakhir ini memang banyak masalah. Ya. Ya sebetulnya sih KPK itu memang dari proses pemilihan ketuanya itu memang sudah kurang tepat ya kalau menurut saya. Kan KPK itu salah satu bagian dari lembaga penegak hukum seperti kepolisian. Di situ juga ada kejaksaan ya, jaksa-jaksa yang menuntut. Nah masalahnya mereka itu pimpinannya dipilih oleh anggota DPR, ya, dilakukan fit and proper test di sana. Nah, kita tahu semua bahwa anggota DPR yang korupsi banyak, ya, yang tertangkap. Nah, apakah pada waktu proses pemilihan ketua-ketua KPK ini, apakah ada misalnya ya, seperti dagang sapi ya, mungkin saya akan pilih kamu tapi kalau nanti di partai saya ada ketahuan jangan diproses. Bisa nggak? Bisa saja, apalagi kalau itu melibatkan partai-partai yang punya suara besar, punya kursi banyak di DPR. Ya kita tahu ya, ada salah satu DPO dari partai besar yang sampai sekarang entah kemana. Kemarin sudah ketahuan dari HP sekjennya, tapi apakah diproses? Kita nggak tahu. Ya tapi udahlah itu kalau menurut saya secara umum lah ya, itu memang proses pemilihan ketuanya kurang baik. Kalau ketuanya kemudian kemarin tertangkap ada bukti-bukti yang kuat, sudah suap menyuap, terima suapnya dan sebagainya, lalu orang yang di bawah, yang dipimpin itu pasti akan mengikuti. Karena apa? Yang di atas saja juga main, masa yang di bawah kita nggak main? Nah, mainnya memang caranya berbeda, ya. Kalau pungli itu sebetulnya kan termasuk suap, ya. Nah, kalau yang di atas itu prosesnya nggak dibenerin dari sekarang, yang di bawah ya susah, ya. Dan kita tahu ya, ini kan penjara, ya kita tahu ya di penjara yang bukan KPK itu semua juga seperti itu, tahanan narkoba lah, itu malah main, ya. Mereka mengatur peredaran perdagangan narkoba dari dalam penjara. Dan
Dan kita tahu semua ya, itu kan bukan rahasia umum bahwa tahanan-tahanan KPK kasus-kasus korupsi yang besar-besar itu mereka tertangkap kamera sedang pelesiran, sedang jalan-jalan ke sana dan sebagainya. Ya, nah kalau yang dianggap oleh masyarakat sebagai benteng terakhir ya untuk menegakkan atau untuk memberantas korupsi di Indonesia ini nggak bersih, nggak bagus ya, sampai kapanpun korupsi itu akan merajalela terus karena sapunya nggak bersih ya, yang milih sapu pun juga nggak bersih ya. Saya kira seperti itu aja. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Yang lainnya? Pak Indra. Pak Indra, silakan Pak Indra. Ya, kalau tadi seperti penelpon sebelumnya memang saya setuju ya. Intinya tuh memang harus dari pimpinannya. Pimpinan KPK harus orang yang bersih dulu. Cuman kalau saya lihat kemarin ini, pimpinan yang bermasalah itu dari awal dipilihnya itu memang kayaknya sengaja disetting orang bermasalah. Persis seperti kepala-kepala parpol yang jadi orang kabinet lah, menteri kasarnya, dijadikan bargaining untuk dipegang buntutnya, kasus-kasusnya itu kan udah tahu semua, terbuka. Nah, kalau saya bilang lagi itu ya harus dikembalikan juga bahwa KPK itu jangan bertanggung jawab kepada presiden. Itu yang paling salah. Itu zaman kemarin ini dirubah oleh partai pemenang pemilu itu loh, parpol. Itu jadi digeser, yang tadinya bukan bertanggung jawab kepada presiden menjadi bertanggung jawab kepada presiden. Itu kan nggak bener ya, saya pikir ya. Ingat yang dulu waktu zamannya Ketua KPK Pak Antasari Ashar itu kan menurut pandangan saya orang awam itu cukup bagus karena dengan gagah beraninya bisa mempidanakan biasanya presiden yang masih aktif. Itu kan luar biasa. Kalau sekarang kan udah nggak bisa lagi karena undang-undangnya dirubah oleh DPR, oleh motornya parpol pemimpin itu yang menang. Ya, jadi ya menurut saya harus dikembalikan dulu. KPK tidak bertanggung jawab kepada presiden, dikembalikan seperti semula, lalu dipilih orang-orang yang benar-benar bersih. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam dengan Ramli. Pak Ramli, silakan Pak Ramli. Ya, saya pikir ini tentu memalukan sekali ya. Kita di dalam negeri aja mendengarnya malu, di mana Rutan ini salah satu institusi penegakan hukum yang sudah menunggu atau yang sudah inkrah gitu ya. Itu bahkan melakukan kejahatan itu sendiri. Namun mari kita berpikir bukan hanya di KPK tapi untuk Menkumham yang baru. Kalau mau jujur, barangkali juga dari ratusan rumah tahanan yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh kota, bisa ratusan atau bisa 1000-an lebih, itu bisa saja ya patut diduga bahwa para petugas, oknum petugasnya itu melakukan pungli. Mungkin tidak sebesar dari KPK, tapi tetap pungli. Misalnya kalau keluarga datang bawa makanan, nanti harus salamkan ke dia 100.000. Kalau mau pakai tikar 50.000. Kalau mau rokok dan sebagainya. Jadi mereka itu punya mentalitas yang jelek. Si oknum-oknum ini berbisnis di institusi negara. Dan bagaimana ini bisa dibersihkan oleh penegak hukum yang lain, karena saya khawatir polisi juga malu-malu kucing untuk bisa masuk ke dalam penjara karena tidak ada delik aduannya, yang merasa tertipu, yang sudah keluar dari penjara merasa ya udahlah saya udah keluar aja udah syukur, ngapain ngadu-ngaduin oknum sipir yang pungli. Kemudian jaksa juga karena tidak ada proses dari polisi yang tidak memproses, sementara Kemenkumham sebagai garda terakhir, salah satunya di penjara ini sebagai harapan, ya tidak ada yang memeriksa dia lagi. Jadi seperti dunia yang tersendiri itu, oknum kepala penjara dan oknum sipir yang ingin melakukan uang haram di dalam penjara itu. Karena kita kan dengar sendiri ada beberapa fakta dalam 10 tahun terakhir, ada kepala penjara yang harus ditangkap karena dia juga menerima gratifikasi, ada yang mengizinkan peredaran narkoba atau pura-pura nggak tahu dan sebagainya. Nah, intinya adalah
penjara KPK ini tentu yang sudah ketahuan dan ditangkap harus dihukum seberat-beratnya. Kemudian mari masyarakat dan civil society at large itu melihat bagaimana di ribuan penjara lain yang ada di Indonesia ini orang sudah jatuh tertimpa tangga, bahwa dia melakukan kejahatan ya sudah dihukum dan dia sedang jalani. Tapi jangan dihukum lagi dirinya dan keluarganya dengan perilaku pungli dan perilaku haram yang dilakukan oleh oknum sipir atau bahkan oknum kepala penjara yang menikmati suapan nasi atau suapan ramen bersama anak istrinya dari keringat darah orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Nena Amelia.